Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. 'Allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna al-hikmah wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa habbib ilaina an-nas. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali untuk pengajian kitab Maqasidus Syam karena daripada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdus Salam. Ini kita sudah memasuki kitab keempat. Pertama ada wajibnya puasa, kemudian bab kedua ada keutamaan puasa, ada adabnya puasa. Ini sudah masuk kitab keempat, yaitu tentang fima yajtanibu fihi al-faslu rabi' fima yajtanibu fihi. Pasal keempat tentang apa-apa yang harus dijauhi fihi di dalam siam, di dalam puasa. Wahia anwa', wahia, dan itu ada beberapa macam. Wahia, dan apa-apa yang harus dijauhi di dalam berpuasa. Anwa'un, ada beberapa macam. Ahaduha al-wisal, puasa terus menerus. Ahaduha, salah satunya al-wisal, puasa terus menerus. Ahaduha al-wisal, salah satunya adalah puasa terus menerus. Ada yang mengatakan wisal ini terus menerus berpuasa, tidak berbuka. Ada yang mengatakan artinya puasa terus, tidak ada jedanya. Itu wisal, itu puasa terus menerus. Tapi tidak boleh di dalam Islam itu puasa terus menerus, tidak berbuka, atau puasa berbuka tapi tidak hidup seperti manusia normal. Jadi tetap manusia itu tetap harus hidup seperti normalnya manusia. Ya, kalau mau berpuasa maka carilah puasa yang disyariatkan oleh Allah. Ya, puasa Ramadan 30 hari, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Daud. Paling tinggi puasa itu sebenarnya adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa. Jadi tidak boleh puasa terus menerus tanpa tidak puasa. Jadi paling banyak itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Qala Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul anil wisol, yaitu puasa wisol, puasa terus menerus. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah. Faqala, maka berkata rajulun, salah seorang minal muslimin dari orang-orang Islam, fa innaka, maka sesungguhnya ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, tuwasilu, berpuasa terus menerus, berpuasa terus menerus, ya, menyambung puasa, tidak putus-putus. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa ayyukum mitli, wa ayyukum, dan ada, apakah ada dari kalian itu mitli, yang seperti aku. Wa ayyukum, dan apakah ada dari kalian itu mitli, sepertiku. Ini sesungguhnya aku abitu, bermalam hari, yut'imuni, memberikan makanan, wa yuskini, dan memberikan minuman, Tuhanku. Maksudnya Tuhanku Allah memberikan makanan dan minuman kepadaku tanpa memberikan asupan dari luar, maksudnya dari dalam. Artinya Rasulullah mendapat makan dan minum tapi langsung dari dalam. Jadi keistimewaan Rasulullah itu juga termasuk bahwasannya beliau itu bisa mendapat asupan makanan dan minuman tanpa makan. Makanya Rasulullah melarang umatnya untuk wisol. Wisol ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan seperti puasa orang Jawa, yaitu pati geni. Pati geni itu dari sehari semalam itu nggak makan, itu wisol. Ada yang mengatakan puasa terus, tidak ada buka puasa, maksudnya tidak dijeda dengan puasa yang lain. Padahal Nabi sendiri menjelaskan puasa sunnah yang paling tingkat tinggi itu adalah puasa yang namanya puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, gitu ya. Atau puasa-puasa yang memang untuk tujuan-tujuan tertentu itu biasanya di tenggang waktu, misalkan 41 hari itu yang biasa saya lakukan 40 hari. Selain Ramadan yang 41 hari itu kirakan untuk mendapatkan istiqomah atau untuk mendapatkan itu 41 hari. Atau puasa biasanya para asatid itu dalailul khairat, puasa 3 tahun atau puasa 4 tahun, 5 tahun, itu biasa para. Tapi hasilnya luar biasa para ulama-ulama kita itu. Tapi tetap ada jedanya, bukan niat puasa terus itu nanti disebut wisol. Kalau puasa terus nggak ada endingnya, nggak ada batasannya, maka disebut wisol. Nah itu tidak boleh. Paham? Artinya tetap manusia itu harus puasa dan harus tidak puasa. Dan paling tinggi ya puasa Daud itulah. Itu sudah paling tinggi. Tidak ada puasa sunnah yang paling tinggi selain puasa Daud. Dan itu beratnya. Saya pernah menjalankan puasa Daud itu memang berat. Lebih enak puasa terus. 41 hari misalnya. Berapa hari itu enak. Seperti puasa Ramadan ini enak. Tapi kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, itu terasa berat karena pola makannya tidak teratur, belum nanti sahurnya atau buka puasanya itu agak berat. Kecuali memang sudah disiplin dan terus-menerus puasa Daud.
Falamma abau ayyan tahu falamma dan tatkala abau mereka enggan ayyan tahu untuk berhenti anil wisoli dari puasa wisol wa sholatihim yauman thumma yauman, melanjutkan bagi mereka hari demi hari atau hari thumma yauman, kemudian hari yang lainnya. Thumma ra'au al-hilal, kemudian melihat hilal, faqala, maka kemudian berkata, lau ta'akhkhara al-hilal, seandainya terlambat al-hilal, hilal bulan, hilal itu awal waktu bulan hilal, lazidtukum, niscaya akan aku tambah kalian. Lazidtukum, niscaya akan aku tambah kalian. Kal munakkari lahum hayyina abau ayyam tahu. Ketika mereka tidak mau berhenti wisol, beliau pun menemukan mereka melakukan wisol hari demi hari. Ketika mereka tidak mau berhenti wisol, beliau menemukan mereka melakukan wisol hari demi hari. Lalu mereka melihat hilal, maka Rasulullah bersabda, andaikan hilal terlambat, niscaya aku menambah puasa kalian, puasa wisol itu. Niscaya aku menambah puasa kalian, puasa wisol itu dilarang, tiada lain karena wisol akan melemahkan tenaga dan melemahkan tubuh, bukan karena ibadah. Jadi itu betul-betul menjaga Allah ke kalian. Innama naha anil wisol, dan sesungguhnya Rasulullah melarang daripada wisol. Langsung halaman 15. Di atas halaman 15, wa innama, dan sesungguhnya naha Rasulullah melarang anil wisol, dari puasa wisol, lima fihi, dikarenakan di dalam wisol min it'afil kuwa, melemahkan kekuatan, wa irmalul ajsad, dan melemahkan fisik, min ghairi ibadah, bukan untuk beribadah, min ghairi ibadah, pada selain ibadah atau bukan untuk beribadah. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa in kana akluhu wa syurbuhu inda rabbi haqiqatan fa innahu lam yuwasi. Nah, di sini berarti maksudnya adalah puasa pati kening. Jadi Ramadan itu dia nggak mau buka puasa sampai beberapa hari. Jadi nggak makan dan minum. Atau memang biasanya hanya minum dan makan beberapa saja di waktu tertentu, kemudian puasa lagi. Ada yang memang seperti itu yang disebut wisol. Maka disebut tadi ini abitu, sesungguhnya aku di malam hari itu yut'imun rabbi wa yasqini. Aku itu di malam hari itu mendapatkan asupan makanan dari Tuhanku dan juga mendapat asupan minuman. Nah itu. Artinya kalau manusia normal tetap puasa dan berbuka puasa, makan di malam hari. Ini larangan ini adalah wisol, itu berarti adalah puasa yang terus dilanjut ketika malam hari. Jadi melanjutkan puasa di malam hari. Jadi buka puasa, setelah buka puasa itu lanjut puasa lagi, tidak berbuka. Jadi ada buka puasa sedikit terus kemudian lanjut puasa lagi. Ini disebut wisol. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat terkait wisol ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang wisol itu puasa sehari semalam, ada yang puasa terus menerus, yang memang tidak ada batasannya, itu disebut wisol. Puasa normal biasa tetap berbuka tapi terus menerus tidak ada batasannya, maka nanti disebut wisol. Atau puasa pati geni, yaitu puasa yang memang dari siang sampai pagi lagi, itu disebut wisol juga. Jadi meneruskan puasa lanjutan, puasa yang terus menerus. Wa amma Rasulullah SAW, dan ada pun Rasulullah SAW, wa in kana akluhu, dan jikalau makannya, aklu wa syurbu, dan minumnya inda rabbihi, bagi di sisi Tuhan, yang di sisi Allah, hakikatan adalah realita, benar-benar, fa innahu lam yuhasil, fa innahu, maka disebutkan Rasul sendiri, lam yuhasil, tidak berlaku wisol, tidak berpuasa wisol, tidak melakukan wisol. Ya, kalau yang di sini berarti identik dengan puasa orang Jawa itu yang disebut pati geni. Ya. Pernah dengar pati geni? Puasa pati geni. Itu siang nggak makan, malam juga nggak makan. Itu pati geni. Jadi sehari semalam tidak ada makanan. Itu disebut wisol. Ya. Ada yang puasa wisol tapi geni sampai 1 minggu, mati tenang. Maka siang malam nggak makan. Puasa tapi geni. Wa in abbaru bil akli wasyurbi, dan jikalau diungkapkan bil akli dengan makanan, wasyurbi dan minuman, an ubatul uns billah, tentang kuatnya hubungan al-uns billahi kepada Allah, wasururu, dan bahagia dikurbi dengan kedekatannya kepada Allah, qama dzalika, maka hal itu sama saja menempati makom atau tingkatan al-akal, makanan, wasyub, dan minuman, fi'in ashi kubah, di dalam menguatkan kekuatannya atau menyemangatkan kekuatannya,
Bal huwa, akan tetapi hal itu ablah, lebih bagus minat ta'ami daripada ta'am, makanan, wasyarabi dan minuman. Waqad sumtu 'anil ladzat. Waqad sumtu, kemudian beliau memberikan ungkapan syair di sini ya. Waqad sumtu, dan telah saya berpuasa. Berpuasa di sini artinya meninggalkan, bukan puasa seperti maksudnya, tapi puasa di sini artinya meninggalkan atau menjauhi anil ladzat, dari kesenangan-kesenangan dahri, di semua waktuku kulluha, di semua waktuku semuanya, dahri, di semua waktuku semuanya. Wa yauma liqa, wa yauma, dan pada hari liqaku, bertemu pada kalian, berjumpa kepada kalian, dzaka, maka itu adalah fitru siyami, buka puasanya bagi. Walaqad wajadtu, dan aku telah menemukan, diharokatiya, walaqad wajadtu, dan aku telah menemukan ladzata, kenikmatan, laka, bagimu, fil hasya, laisat bi ma'kulin wala mashrubin, yang bukan sesuatu yang dimakan, wala mashrubin, dan sesuatu yang diminum. Atani al-qublah. Nah, ini jangan salah baca ini. Kalau kamu baca kiblah, berarti artinya apa? Kiblat. Tapi di sini bacanya apa? Al-qublah. Artinya apa? Mencium. Apa? Mencium. Mencium istri ya, mencium suami atau mencium istri dengan syahwat tentunya. Di sini dengan syahwat. Jadi mencium lawan jenis ya, dengan syahwat. Ini yang harus dihindari. Salah satu yang harus dihindari dari berpuasa, nomor 2, yaitu al-qublah, ciuman. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, beliau mencium, wa huwa sha'im, beliau mencium tapi beliau dalam keadaan sha'im. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan bergaul atau menyentuh, maksudnya menyentuh istrinya, wa huwa sha'im, dan dia berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau Rasulullah amlakakum, orang yang paling mampu, li'irbihi, orang yang paling mampu, li'irbihi, dalam menjaga dirinya. Walakinnahu, akan tetapi beliau Rasulullah SAW amlakakum, orang yang paling mampu, li'irbihi, untuk menjaga dirinya.
kana syaikhan, maka apabila ada seorang yang tua, ya'manu, yang bisa menjamin aman, ala nafsihi, atas dirinya, min tahriki syahwati, dari gerakan atau dari hawa nafsunya, dari syahwatnya, wa ifsadu shaumi, dan dari merusak puasanya, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa akan hal itu. Fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa akan hal itu. Wa in kana syaban, dan apabila masih muda, wa in kana syaban, dan apabila orang yang masih muda, la ya'manu, tidak bisa menjaga dzalika, hal itu, kurihat, dimakruhkan, lahu, baginya, yang lima fiha, bagi apa yang ada di dalamnya, min ta'ridil ibadati, dari mengganggu al-ibadahnya, lil ifsadi, akan kerusakannya, wal mukhatarati biha, dan akan madorotnya atau bahayanya. As-salis, salah satu yang ketiga, salah satu yang harus dijauhi daripada hal-hal yang dilakukan pada waktu puasa adalah al-hijamah. Apa artinya hijamah itu? Bekam. Apa artinya? Hijamah, bekam. Tahu bekam? Siapa yang pernah bekam? Nanti kita adakan pelatihan bekam. Nah, nanti ada yang mau bekam, silakan. Ada kita belikan alat bekam, nanti kapan-kapan kalian boleh pulang. Jadi hijab, bekam itu juga yang harus dijauhi. Boleh dilakukan, tapi harus dijauhi. Artinya makruh, tidak kemudian dilarang secara mutlak. Tapi nanti di sini ada penjelasannya lebih lanjut terkait hijamah. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahha, ya, ada hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam, wa huwa shaimun, padahal dia sedang berpuasa, wa dan dia itu sedang berpuasa. Wasuila Anas, dan dikatakan bagi Anas, sahabat Anas, akuntum takrahuna al-hijamah lisa'im, akuntum, apakah kalian takrahuna, tidak menyukai al-hijamah, bekam, lisa'im, bagi orang yang berpuasa? Qala, dia berkata, la, tidak, illa, kecuali min ajli dhaif, kecuali dikarenakan ad-dha'af, membuat menjadi lemah, menjadi badan menjadi lemah. Karena bekam itu apa? Diambil darahnya, dikasih alat, kemudian ditutup pakai jarum, kemudian darahnya keluar, dan darahnya itu adalah darah kotor, sehingga darahnya keluar dan itu menjadi fisik, menjadi lemah.
Faman ad'afathul hijab, maka barang siapa yang kondisinya menjadi lemah, al-hijamah dikarenakan berbekam, kurihalahu, maka berbekam itu menjadi makruh atau menjadi tidak dianjurkan. Jadi sesuatu yang harus dijauhi. Idla ya'manu minal fitr, jika tidak bisa selamat atau aman daripada al-fitr, berbuka puasa, atau min siqalil ibadah, atau dari beratnya beribadah, alaihi, atasnya, dikarenakan tidak bisa mengamankan darinya dari berhijamah itu, dia akan menjadi orang yang tidak berpuasa, dia bisa-bisa menjadi orang yang tidak berpuasa atau melakukan buka puasa ya. Ibadah, atau dikarenakan nanti beratnya ibadah, alaihi fayatabarramu biha, maka menjadi bosan atau menjadi payah, letih dengan ibadah itu, fayukrahu, maka menjadi tidak menyenangi atau tidak menyukai ibadah Allah, ibadah kepada Allah. Di alasan hijamah atau bekam itu harus dijauhi, yaitu bisa jadi nanti dia mokel, nggak jadi puasa. Tahu nggak apa istilahnya kalian di sini? Moka, iya. Moka atau mokel. Ini itlayak minal fitri, itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan susah. Kalau di bahasa Jawa kan enak, mokel, batalkan puasa. Dikarenakan bisa-bisa batal puasa, mokel. Au min siqalil ibadah alaihi, atau dikarenakan beratnya ibadah, ya, karena melakukan bekam, sehingga kemudian menjadi orang itu malas dan bosan, dan juga menjadi orang itu tidak semangat dalam beribadah. Ar-rabi, yang keempat, al-kuhul, al-kahlu. Al-kahlu, al-kuhlu, artinya apa? Celak. Tahu celak? Tahu celak? Enggak, celak tahu gak nih? Celak artinya apa? Celak. Tahu nggak celak bintang? Tahu ya? Apa artinya celak? Ya celak. Bahasa Indonesia nya apa celak? Ya celak kan? Mata ini loh dikasih. Nggak ada yang pakai celak kan ya? Nggak apa-apa, laki-laki nggak apa-apa pakai celak. Perempuan, laki-laki boleh pakai celak. Biar kayak orang Arab pakai celak. Jadi matanya di sini tuh dikasih kayak semacam apa namanya. Tapi kalau laki-laki ya celaknya celak yang bukan celak perempuan yang buat tata ya, itu bukan celak asli, celak yang sunnah. Biasanya dari orang-orang umroh itu ngasih celak. Itu laki-laki boleh pakai. Apa namanya? Sedikit gagah. Cewek nanti kalau laki-laki ya gagah. Kelihatan serem dikit lah pakai celak. Itu tidak dianjurkan untuk melakukan celak, mencelak apa namanya matanya. Karena Anas dulu, sahabat Anas, yaktahilu, bercelak, wa huwa shaimun, dan dia sedang berpuasa.
Wa qala al-A'mash, dan berkata A'mash, ma ra'aitu, saya tidak melihat ahadan, salah seorang min ashabina, dari sahabat-sahabat kita, yakrahul qawla, yang tidak suka atau menjauhi celah lisqaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi sahabat anak-anak laki-laki pakai celah. Tadi mau apa yang namanya? Pakai celah nanti, celah. Biar keren. Nanti saya kasih celah. Ya. Pakai celah biar keren. Orang Indonesia jarang, orang Arab banyak pakai celah. Sering orang Arab. Kalau orang Indonesia memang aneh, apa? Kalian biar kerennya banyak pakai celah. Ini saya sahabat anak saya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bahkan beliau tidak pakai celah, tapi sudah celaan, sudah seperti celaan. Karena ada orang yang seperti itu. Ya termasuk saya, seperti pakai celah mata saya. Ada beberapa kalian juga seperti itu. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayat tahir as-sha'ima bis-sabri, dan seseorang ulama yang bernama Ibrahim yurakhisu, meringankan untuk bercelak, memakai celak as-sha'im, bagi orang yang berpuasa, bis-sabr, dengan kesabaran. Fala farqa, maka tidak ada bedanya, bainal uhlil had, di antara celak al-had yang tajam, alladhi yanfabu ilal hulqum, yang menembus pada kelopak mata, wa baina ghairihi, dan di antara yang lainnya. Wal aula, dan yang lebih utama, ijtinabuhu, menjauhinya, khurujan, terlepas atau keluar, an khilafil ulama, dari khilafnya ulama, dari perbedaannya ulama. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak tidak dilarang, tapi biasanya kan orang kalau memakai sesuatu di mata, di sini kan biasanya akan ada rasa masuk ke tenggorokan. Ya? Kamu pernah nggak pakai obat tetes mata itu? Tahu nggak? Tetes mata itu biasanya pernah nggak kamu pakai tetes mata itu kemudian seperti ada rasa masuk ke sini nggak? Iya nggak? Nah, disebabkan itulah maka tetes mata. Maka dalam hal ini saya kira masuk juga di dalam bab tetes mata. Jadi nanti seperti ada yang masuk ke tenggorokan itu. Nah, pada hakikatnya tidak dilarang, tapi kalau bisa dihindari. Kalau bisa tidak melakukan tetes mata di siang hari pada puasa Ramadan, pada waktu berpuasa. Jadi kalau memang terpaksa harus melakukannya, tidak apa-apa, silakan. Paham? Jadi termasuk celak, termasuk obat tetes mata. Karena biasanya memang kita melakukan tetes mata, biasanya akan ada sesuatu yang seperti kita telan gitu kan. Ya. Kemudian yang kelima, al-khamis al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Sama dengan kumur-kumur. Kalau kumur-kumur kan kita masukkan air ke mulut, tidak kita telan tapi kita keluarkan. Paham? Paham kumur-kumur? Paham? Kumur-kumur paham? Mak-mabok namanya, bahasa Arabnya apa? Mak-mabok. Nah, kalau istinsyaq itu
hampir sama dengan kumur-kumur tapi tempatnya di hidung. Jadi dihirup itu dengan hidung, akhirnya kemudian dikeluarkan lagi, tidak ditelan. Nah itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan dalam berpuasa. Al-istinsyak fil wudu, melakukan istinsyak, memasukkan air di dalam hidung pada wudu. Kalau Rasulullah SAW lil Qaid bin Sabra, bagi seorang sahabat yang bernama Qaid bin Sabra, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil, dan sela-sela bainal asabi, di antara jari jemari. Wa balik, dan masukkanlah di air ke dalam hidung fil istinsyak, di dalam istinsyak. Babalik, dan masukkanlah fil istinsyak, air ke dalam hidung itu ada. Atau balik fil istinsyak itu lakukanlah istinsyak dengan sempurna atau dengan baik. Wabalik fil istinsyak, dan lakukanlah istinsyak dengan sempurna. Illa, kecuali antakuna sholiman, kecuali jika kamu menjadi orang yang berpuasa. Illa antakuna sholiman, kecuali kamu menjadi atau sedang berpuasa, kecuali kamu sedang berpuasa. Fanaha, maka melarang anil mubalaghah, dari berlebihan, lima fi dzalika, yang karena pada hal itu minal mukhatarah, ada sesuatu yang membahayakan atau mengganggu puasanya, bil ibadah, dari puasa, ibadah puasanya gitu. Karena ditakutkan nanti ketika menyedot, menghirup air itu kemudian masuk ke dalam kerongkongan, sehingga sebenarnya bisa membatalkan puasanya. Wa ta'rifu halil isdad, dan menyebabkannya kepada kerusakan, maksudnya pembatalan puasa ya, dan menyebabkannya kepada pembatalan puasa. Ifsad ini sini pembatalan puasa atau merusaknya puasa. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Jadi di bab 5, di bab 4 ini tadi ada apa saja? Ada tidak boleh puasa wisol, tidak boleh mencium dengan syahwat tentunya, kemudian tidak boleh bekam, kemudian tidak boleh memakai celak atau meneteskan air mata, meneteskan obat tetes mata ya, atau kemudian tidak boleh melakukan istinsyak, kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, mencuci hidung dengan air, istinsyak, mengurup air di dalam hidung ketika wudu. Siapa yang sering istinsyak? Insya Allah sehat. Ya, kecuali nanti ya bukan pada waktu puasa. Ya pas maghrib boleh istinsyak. Enak itu, pas pilek itu bisa sembuh kan ya kalau pakai istinsyak. Jadi bisa keluar lewat hidung, bisa keluar lewat mulut. Tapi memang agak perih gitu. Istinsyak itu agak perih memang. Dan itu sunnah. Tapi kalau puasa, dari mulai awal puasa sampai ya buka puasa, yang tidak boleh dilakukan, makruh. Apalagi kalau sampai kemudian waktu istinsyak itu berlebihan sampai masuk ke tenggorokan, ya otomatis membatalkan puasa. Al-Faslul Khamis, bab yang kelima, pasal yang kelima, fi iltimasi Lailatul Qadar. Fi iltimasi, di dalam meraih Lailatul Qadri,
malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, Lailatul Syarifatun. Lailatul Syarifatun adalah malam yang mulia. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Syarifat, malam yang mulia. Faddalallahu, Allah memuliakan atau mengunggulkan malam Lailatul Qadar itu ala alfi syahrin, melebihi daripada 1000 bulan atau sekitar 80 tahunan. Fiha Lailatul Qadar, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Wasumiyat, dan dinamakan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, imma, bisa jadi karena syarafi qadriha, imma li, bisa jadi dikarenakan syarafi qadriha, kemuliaan tingkatannya qadariha, wa uluwi manzilatiha, dan tingginya manzilatiha, kedudukannya. Wa imma, dan juga bisa jadi disebut malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar li'annal arzaq, karena rizki wal ajal, dan umur minas sanati, dari 1 tahun ila sanatin, dari 1 tahun berikutnya, tuqaddaru, dikadarkan itu artinya ditakdirkan. Fi tilkal lailati, pada malam hari tersebut. Fi tilkal lailati, pada malam hari tersebut. Wa tanazzala al-malaikatu, wa tanazzala, dan turun al-malaikatu, para malaikat, waruhu, dan malaikat Jibril, ketuanya malaikat ruh. Makanya orang Kristen nyebutnya Roh Kudus. Pernah dengar Roh Kudus? Tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, sama Tuhan Anak. Jadi posisinya memang tinggi. Malaikat Jibril atau disebut Gabriel. Tanazzalul malaikat, turun para malaikat, waruh, dan pemimpin malaikat disebut roh. Siapa itu? Malaikat Jibril. Jadi artinya pimpinannya malaikat itu roh. Orang Kristen nyebutnya Roh Kudus. Tanazzalul malaikat waruh fi tilkal lailah, pada malam itu. Fayusallimuna, maka mereka mengucapkan salam alal mujtahidina, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadah. Wahtalafal ulama, dan berbeda pendapat para ulama. Hal yusallimuna, apakah mereka itu memberikan salam alaihim, atas mereka, min tilqai anfusihim, dari diri mereka sendiri, au yuballighuna hum, atau menyampaikan kepada mereka assalam, salam itu an rabbihim, dari Tuhan mereka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Waqtalafal ulama hal yusallimuna alaihi min tilqa'i anfusihim aw yuballighuna hum assalam an rabbihim. Jadi salam di ayat yang tadi itu apakah itu dari malaikat secara langsung ataukah malaikat itu menyampaikan salam ya kedamaian daripada Allah untuk hambanya, untuk manusia. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'aid, dan sesungguhnya lailah malam ya'ti yang datang fiha di dalamnya al-'aid, kegembiraan atau perayaan. Fiha di dalamnya taslimun, penganugerahan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, alaihi atasnya, lijadiratin yang nilainya antakuna untuk menjadi khairan, lebih utama, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Wa bi ayyal tamisahal multamisun, dan hendaknya meraih orang-orang yang hendak meraih atau orang-orang yang beribadah hendaknya meraihnya atau mencarinya. Wa yatlubha talibun, dan mencari atau menuntut untuk mencarinya itu dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini ini hendaknya mencari dan meneliti malam Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berupaya terus-menerus beribadah secara maksimal ya, dengan baik di semua malam-malam Ramadan. Makanya ya kadang kita tarawih itu kan malas-malasan, ada celinguk sana, celinguk sini. Buat apa tarawih kok? Celinguk sana, celinguk sini, celinguk sama kawan, nggak usah celinguk. Kamu fokus pada dirimu, siapa tahu dapat Lailatul Qadar, sekarang urus. Gak usah kamu urus kawan-kamu, ada yang ke kamar mandi bingung, ada yang jadi fokus ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang sholat tarawih yang mulai Ramadan itu diampuni dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, ya, diberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Jangan ragu. Kok malas-malasan ya, dia tarawih itu malah bingung semua. Nanti juga pulang jangan malas-malasan, apalagi nggak mau tarawih itu agak di pondok tetap tarawih. Nah, ini kacau, tetap tarawih, sebisanya tetap tarawih. Kecuali mungkin ada di perjalanan jauh, kalau bisa tarawih sendiri. Kalau kan ada mengunjungi keluarga di tempat yang jauh, ya silakan, nggak apa-apa, tapi tetap malam itu tarawih. Karena apa? Ya karena ada malam Lailatul Qadar ini, yang mana di dalamnya itu ditentukan nasib kita, rezeki kita, umur kita, yang baiknya kita itu ditentukan di sini. Dan Allah memberikan kita ini keistimewaan satu malam itu melebihi 1000 bulan. Artinya melebihi daripada waktu yang panjang sekali. Padahal manusia itu kan kadang hidup nggak sampai 80 tahun kan. Sedangkan kita hidup itu yang mungkin 60 tahun, 70 tahun sudah wafat. Ya ada yang 80 tahun, tapi kan dalam mencari malam Lailatul Qadar ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang Allah merahasiakannya, dan hendaknya di semua malam-malam itu harus dicari. Ya memang yang paling banyak itu ya di akhir 10 Ramadan. Di akhir 10 Ramadan. Makanya nanti di akhir 10 Ramadan kalian nggak di pondok kan? Pesan saya harus segera ya dicari
Jangan disia-siakan, ini 80 tahun ya, pahalanya. Walidhalika, dan oleh karena itu iltamasa Rasulullah meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wassalihun dan orang-orang yang saleh min ba'dihi setelahnya. Jadi berupaya untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ya, maksudnya meraih pahala untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi disebutkan di sini pada malam itu datang semua malaikat turun, termasuk pimpinannya malaikat Jibril, memberikan salam kepada orang-orang yang betul-betul bergigit, sungguh-sungguh bergigit dalam sholat. Dulu saya di Sudan itu, di beberapa negara di Timur Tengah, hari-hari seperti ini itu nggak ada orang di rumah, semuanya ke masjid. Jadi di masjid, tinggal di masjid, bawa kompor, bawa gas itu di masjid semua itu. Itu kalau di Arab tuh kayak gitu. Jadi masjid itu sudah kayak camping gitu, kayak tempat pindah rumah. Itu di Arab kan. Saking luar biasanya mereka itu mencari-cari keutamaan di bulan Ramadan. Biasanya sebulan penuh. Jadi pindah ke masjid rumahnya. Ada baju size karuan namanya. Ada tas macam-macam. Jadi sampai full masjid itu nggak ada, masjid kosong itu nggak ada. Entah ada yang karena nyari AC kan, di masjid ada AC-nya kan, karena bisa panasnya gitu. Tempat paling aman itu tempat paling dingin ya di masjid, ada AC-nya ya. Atau tidak tahu yang lain, tapi yang pasti mereka seperti itu. Kalau di Arab ya, kebanyakan seperti itu. Jadi wis total hidupnya bulan Ramadan itu di masjid. Di rumah itu ditinggal semua, nggak ngurus anak, nggak ngurus istri, segalanya nggak ngurus semuanya. Pokoknya kalau masjid ibadah untuk sehari penuh, semalam penuh, itu orang Arab di sana. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan, dan itu malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 akhir min Ramadan, pada bulan Ramadan. Wahia, dan itu ilal autari, pada hitungan ganjil akrob, lebih dekat atau lebih mungkin minha, dari malam Lailatul Qadar itu, ilal asfa'i, daripada hitungan genap. Wahia, dan malam Lailatul Qadar ilal autari, pada hitungan ganjil, berarti berapa? Malam 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 27, 29, 27, 29. Itu bisa jadi. Nah, maka nanti para ulama sendiri mungkin ada yang membuat jadwal. Kalau puasanya dimulai hari ini, maka Lailatul Qadar hari ini. Ya, tapi tetap nggak bisa dijadikan sesuatu yang pasti. Itu hanya upaya para ulama saja. Jadi hitungannya pada hitungan ganjil itu lebih dekat, atau bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar ya, daripada hitungan genap. Hitungan genap berarti 22, 24, 26, 28, 30 ya. Nah, tapi bisa jadi hitungan genap, dirahasiakan, nggak tahu. Yang pasti kan harus dicari seterusnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebulan penuh orang Arab itu pindah ke rumah dari
rumah ke masjid itu sudah sesuatu hal yang wajar atau lumrah. Jadi kalau di sini aja nggak lumrah, terus orang itu tidak ke masjid, barang-barang dibawa semua, kompor dibawa semua, makanan dibawa semua. Nah, kalau di Arab itu wajar, sangat wajar. Justru kalau di rumah aneh. Meskipun ya sebenarnya nggak semuanya, cuman yang lingkungan-lingkungan yang religius atau lingkungan-lingkungan yang keagamaannya kuat pasti seperti itu pasti. Karena saya pernah melihat sendiri dan ikut nimbrung mereka bersama mereka. Wadzahir dan yang nampak atau yang jelas annaha Lailatul Hadi wal Ishrin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa jadi pada malam Al-Hadi wal Ishrin, yaitu malam ke-21. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha, melihat malam Lailatul Qadar tersebut, summa unsiya kemudian dilupakan. Wa dzakara dan disebut, wa dzukira dan disebutkan annahu, bahwasanya beliau Rasulullah sajada sujud fi sabihatiha pada pagi harinya, fi ma'in pada suatu air, watin dan suatu tanah. Ini maksudnya Bazakaro, dan disebutkan annahu sajada, ya, sujud pada pagi harinya, fi ma'in pada suatu air, watin dan suatu tanah. Wasahha anal masjidah, dan telah ada kebenaran amal masjidah, sesungguhnya dalam suatu masjid, sesungguhnya pada suatu masjid, wakaful masjid, maksudnya itu qatrul ma'il matar min safihi, bisa bisa dilihat di footnote itu catatannya itu. Qatrul ma'il matar min safihi, tetesan air hujan dari atapnya. Wasahha alal masjid wakaf, maksudnya ada tetesan air daripada atap masjid. Lailatul Hadi wal Ishrin, pada malam 21. Wa ru'ya asarutin, dan ditampakkan, dilihatkan asarutin, bekas daripada tanah, ala jabhati Rasulillah, pada kening Rasulullah SAW, wa anfihi, dan hidungnya. Wa tarajjahat, dan menjadi kuat lailata ihda wa ishrin, yaitu malam 21, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya beliau akhbar, mengabarkan, annal qamar, sesungguhnya bulan, kana lailatuhu, pada malam harinya, kasyaqi jafanati, jadi pada malam 21 itu bulan pada malamnya kasyaqi jafanati, seperti pecahan atau bongkahan batu, atau bongkahan suatu benda itu. Wala yakunul qamar, dan tidaklah menjadi bulan
bulan itu kasyak di jafanatin seperti pecahan bongkahan batu illa lailatul sabi kecuali pada malam ke-7 wa lailatul hadi wal isnin kecuali pada malam ke-21. Famin fadilati hadhil lailah, maka termasuk daripada keutamaan hadhil lailah, malam ini, malam Lailatul Qadar, anna man qamaha, sesungguhnya orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, termasuk darusan, darus tahu darus baca Al-Quran itu, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dengan berharap-harap, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, diampuni baginya dosa-dosanya, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dambihi, daripada dosa-dosanya. Wa dalilu ala ma dzakarnahu, dan dalil dari apa yang kita sebutkan, atas apa yang telah kita sebutkan, dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita lailatul qadr, ara'aita lailatul qadr, apakah kamu melihat malam Lailatul Qadar? Tsumma aiqadani ba'dhi ahli, kemudian membangunkanku sebagian keluargaku, fanasaituha, kemudian saya dilupakannya, faltamisuha, maka carilah, fil ashril ghawabir, pada malam 10 al-ghawabir yang ganjil. Wal ghawabir al-bawaqi, yang sisa, yang terakhir, sisa-sisa 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu 21 sampai 31. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau, amati dan teliti, taharrau, amati dan teliti Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu maksudnya amati, teliti dan cari, carilah dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan dengan sekuat mungkin, itu taharrau, yaitu fil witri, yaitu pada malam ganjil, fil witri, pada malam ganjil, minal ashril awakhir, pada 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, tadzakara, ingat, Lailatul Qadri inda Rasulullah, itu zakiru, kamu ingat Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu inda Rasulullah, pada Rasulullah SAW. Faqala, maka dia berkata, ayyukum, siapa dari kalian, yadhkuru, yang ingat, hina tola al-qamar,
akan mampu. Waqala Abu Hurairah tadzakar oleh Rasulullah SAW ayyukum yadhkuru, dari siapa yang ingat hina tala al-qamar, ketika bulan itu terbit, wa huwa mislu syakki jafanatin, dan itu dia seperti belahan mangkok. Belahan, nanti saya akan menghubungkan, ada yang mengartikan di sini belahan mangkok. Jadi mangkok, mangkuk itu tempat makan gitu, jafanah. Syakku jafanah itu belahan mangkok. Jadi kalau ada bulan kok terbitnya itu seperti belahan mangkok atau belahan ini, ya maka disitulah Lailatul Qadar. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah SAW annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang qiyam melakukan sholat tarawih, otomatis sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, ngaji, ya, barusan, terus sodako, semuanya pokoknya intinya ibadah, ya, ibadah di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keyakinan, wahtisaban yaitu mengharap-harap mencari-cari pahala, ghufira lahu, yang diampuni bagi orang tersebut mata kodam apa yang telah berlalu min danbihi, dari dosa-dosanya. Wal mustahab, dan dianjurkan, man ro'aha, bagi orang yang melihatnya, melihat Lailatul Qadar, ayyub siro, untuk memperbanyak, minas tanai, dari pujian-pujian, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, karena wa doa, dan doa-doa, wa ayyakuna aktsaru du'aihi, dan hendaknya aktsaru du'aihi, doa yang terbanyaknya adalah wa ayyakuna, dan hendaknya doa yang terbanyaknya orang itu adalah doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga kita baca ketika tarawih, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca itu banyak-banyaknya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, maha pengampun, maha menghapus dosa, karim, maha mulia, tuhibbul afwa, senang mengampuni, senang memaafkan dosa-dosa, fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku, hapuslah semua dosa-dosaku. Wa ini iktasoro, dan apabila mencukupkan alasanai pada pujian-pujian, bahwa afdal, maka itu juga lebih utama. Bahwa afdal, maka itu juga lebih utama. 5 rupiah dari apa, atau dengan sebab apa yang diriwayatkan anhu, darinya alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW, annahu, bahwasannya beliau qala, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang disibukkan untuk mengingatku, an mas'alati, daripada minta-minta kepadaku, a'taituhu, saya akan memberikannya afdala, yang lebih utama, ma'utiyasaini, pada apa-apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta-minta dengan cara berdoa. Paham maksudnya? Jadi
kamu itu sholat malam, tarawih itu untuk mengingat Allah. Mengingat Allah, sibuk mengingat Allah itu lebih utama daripada ya Allah berikan aku mobil, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Itu lebih utama daripada minta-minta doa-doa seperti itu. Artinya kamu ingat Allah dengan sholat, dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah. Itu lebih utama daripada minta doa-doa yang aneh-aneh. Karena di sini Allah berfirman, barang siapa yang mengingat aku, ya, sibuk mengingat aku, daripada hanya minta doa, minta-minta saja, aku akan memberikan apa yang ada pada orang tersebut lebih baik atau lebih utama daripada orang yang hanya minta-minta tidak berzikir. Makanya kita kan setelah sholat itu wiridan, nggak langsung doa, tapi wiridan dulu. Maksudnya apa? Zikir dulu, ingat dulu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la syarika lah. Itu apa tujuannya? Supaya memang doa kita dijawab, supaya doa kita itu lebih mantap lagi. Dan ini janji Allah, siapa yang lebih mengingat Allah itu ada balasan atau sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah tanpa diminta-minta, tanpa harus meminta-minta. Wa qala Umayyah, dan berkata Umayyah, "Azkuru hajati abad kasani hayauka." Apakah saya perlu menyebutkan hajatku padamu? Amqad kafani, ataukah cukup bagiku hayauka, rasa malumu? Inna shimatakal haya, sesungguhnya sifatmu adalah pemalu. Idza asna alaika, apabila memuji alaika atasmu almarhum seseorang yauman, pada suatu hari, kafahu, maka itu cukuplah minta abu di sana daripada sebab atau daripada orang itu mendapatkan pujian, mendapatkan anugerah. Baik, kemudian sedikit lagi. Oh, ini sudah sebelum akhir ya. Sikap. Masih ada satu pertemuan lagi. Mungkin saya ulangi lagi dari bab pertama, yaitu bab tentang wajibnya puasa. Kemudian yang kedua tentang keutamaan berpuasa, bagaimana puasa itu diwajibkan, dalil-dalilnya. Ingatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian fadhailuhu, yaitu keutamaan berpuasa, yaitu mengangkat derajat, menghilangkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa, melemahkan syahwat, memperbanyak sedekah, kemudian melimpahkan ketaatan, kemudian mensyukuri apa yang tidak kita ketahui, kemudian mencegah ya, pikiran-pikiran daripada bermaksiat dan juga pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian di bab selanjutnya adalah bab dalam adab puasa. Maka tentunya di situ puasa ini harus menjaga lisan, ya, menjaga anggota badan kita daripada pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai puasa kita itu hanya haus dan lapar, tapi tidak mendapat pahala puasa itu. Nah, kemudian
hendaknya bersabar, tidak emosi, kecuali dia emosi karena Allah, karena sesuatu yang dirusak, karena sesuatu yang bisa merusak itu silakan saja, tapi tetap harus bersabar karena sedang berpuasa. Jadi kalau agama Allah dirusak, ya tidak boleh sabar, ya harus marah. Kalau agama Allah yang injak-injak, ya harus berontak. Mana ada orang sabar melihat kita ditindak tentang kita, nggak bisa. Namanya manusia yang normal itu ketika ditindas, yang melawan dia berontak. Tapi tetap karena ini adalah puasa, maka menghindari hal-hal yang bisa mengalahkan puasa itu. Kemudian berdoa, ya. Berdoa ketika berpuasa dan segera melakukan takjil. Ya, harus menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, yang terakhir ini adalah mengakhir di bab keempat, yaitu apa yang kita lakukan daripada puasa ini yang harus dijauhi, yaitu wisol, yaitu puasa menyambung puasa, yang tidak berbuka puasa sampai hari berikutnya, kemudian melakukan bekam, kemudian melakukan sesuatu yang mengundang syahwat, kemudian melakukan sesuatu seperti memakai celak, tetes mata, kemudian istinsyak dalam wudu. Ini kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Ini malam yang harus dicari, yang harus diburu, yang harus dikejar, yang harus dikejar-kejar atau diburu-buru supaya mendapat keutamaannya, yang mana keutamaan ibadah di dalam bulan malam Lailatul Qadar ini adalah bagaikan beribadah selama 80 tahunan lebih. Nah, ini tentunya sudah kita baca semua di bab-bab ini, tinggal kita terakhir di bab iktikaf.